Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Melati akan melakukan presentasi ruang kolaborasi untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dalam tajuk Kolaborasi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas ini dikerjakan sebagai pemenuhan syarat tugas di PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Slide selanjutnya. Adapun anggota dari kelompok Melati terdiri atas Anastasia Santopar, Mayang Sofia Putri, Mutia Marlita, dan Rizky Rinaldi. Selanjutnya, untuk penjelasan pertama akan dimulai oleh Mutia Marlita. Kepada Saudari Mutia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu makna dari kata menuntun dalam proses pendidikan. Kata menuntun dalam proses pendidikan dapat dimaknai sebagai membimbing atau mengarahkan serta memberikan panduan kepada peserta didik dalam memahami dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, tuntunan dalam proses pendidikan juga mencakup membantu peserta didik memahami materi pelajaran, mengajarkan keterampilan, dan membimbing mereka dalam mengembangkan sikap positif terhadap belajar dan pertumbuhan pribadi mereka. Dalam proses menuntun, artinya anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong atau guru dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri mereka. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar peserta didik dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru harus mampu mengelola diri peserta didik untuk hidup bersama dengan orang lain. Baiklah, itulah makna dari kata menuntun dalam proses pendidikan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Saudari Mutia. Bisa dilanjutkan slide-nya. Terima kasih. Untuk penjelasan kata menuntun yang dimaknai dalam konteks sosial budaya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara nasional, kata menuntun dapat diartikan sebagai membimbing seseorang untuk menemukan jati dirinya dan potensinya yang sejalan dengan nilai gotong royong dan menghargai. Adapun langkah untuk mewujudkan pendidikan yang berbudaya diantaranya adalah dengan melibatkan contoh-contoh lokal dan budaya dalam pembelajaran. Hal ini misalnya dengan menghadirkan karya sastra ataupun objek budaya di dalam kelas sehingga pembelajaran akan memaknai konsep sosial budaya dengan lebih baik. Selanjutnya adalah melibatkan siswa aktif dalam kegiatan seni dan berbagai budaya lokal. Semisal mengajak siswa untuk ikut hadir dalam kegiatan festival yang diselenggarakan oleh pemerintah kota dalam rangka merayakan beberapa hari besar yang akan membangun nilai-nilai kebudayaan lokal pada diri siswa. Yang selanjutnya itu adalah untuk menciptakan kelas yang inklusif melalui membuka ruang dialog dan menghargai perbedaan. Tujuannya adalah untuk tetap mengajarkan nilai harmonisasi dan toleransi di balik keberagaman nilai-nilai budaya yang ada pada siswa. Terakhir itu adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan orang tua, yang mana tujuannya adalah untuk membangun kesinambungan dalam proses pembentukan karakter siswa dalam konteks sosial budaya yang berkesinambungan dari rumah hingga dari sekolah hingga ke rumah. Baik, itu saja penjelasan penjelasan kami terhadap kata menuntun yang dimaknai dalam konteks sosial budaya. Adapun penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anastasia Santopar. Kepada Saudari Enas, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang
kodrat alam dan kodrat zaman di dunia pendidikan. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena keduanya berperan penting dalam membentuk sistem pembelajaran yang relevan, adaptif, dan efektif. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan untuk menghasilkan manusia seutuhnya. Adapun poin-poin kodrat alam dan zaman, yang pertama, kodrat alam menekankan pentingnya pengembangan potensi alami setiap anak tanpa memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter dan kemampuan mereka. Kemudian, kodrat zaman menekankan perlunya pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman agar manusia siap menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Dan yang terakhir, dengan memperhatikan kedua aspek ini, pendidikan dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mandiri, berkarakter, dan siap berkontribusi untuk masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan manusia yang merdeka, utuh, dan seimbang dalam menghadapi kehidupan. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Enas. Selanjutnya, penjelasan terakhir akan disampaikan oleh Saudari Mayang Sofia Putri. Kepada Saudari Mayang, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan murid sangat relevan dengan profesi pendidik saat ini. Konsep ini menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengutamakan penguasaan ilmu, tetapi juga membebaskan murid dari keterbatasan dan memberikan mereka kemampuan untuk berpikir kritis secara mandiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu menghargai dirinya dan orang lain. Nah, pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik dari fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Pemikiran ini sangat relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia saat ini, di mana terutama dalam implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pada kebebasan belajar bagi siswa. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari teman-teman semuanya. Maka berakhirlah penyampaian kami terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai penutup dari sesi ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Tarakan, jangan lupa membeli bakwan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya.